Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Bersyukur kepada Tuhan pada malam ini kita bertemu kembali di dalam pembinaan GKI KM Tom Bandung. Dan tema yang ingin saya sampaikan pada malam ini adalah tentang hari Sabat. Dan tema yang pertama di Jumat ini yaitu hari Sabat masih berlakukah atau tidak. Saudaraku, apakah hukum keempat dari 10 hukum tentang Sabat itu masih berlaku hari ini, ataukah itu sudah dihapuskan oleh Kristus? Apakah Sabat hanya merupakan sebuah upacara seremonial saja yang diberikan kepada Israel, sehingga hukum ini tidak lagi berlaku pada zaman ini? Ataukah Sabat termasuk dalam aturan yang tidak bisa diubah untuk kehidupan yang kudus, seperti halnya perintah-perintah lain di dalam hukum Taurat yang mewajibkan semua orang untuk taat, baik sebelum ataupun sesudah inkarnasi Kristus. Saudara, memang ada golongan-golongan yang tidak setuju kalau Sabat itu masih berlaku sampai hari ini. Misalnya kaum Sosinian, Anabaptis, dan Antinomian, yaitu penentang dari hukum Taurat. Mereka menolak seluruh hukum Taurat dan dengan demikian juga tentu menolak perintah ini. Ada juga yang menetapkan 9 perintah, hanya 9 perintah sebagai aturan hidup yang kekal, tetapi sepenuhnya menghilangkan perintah keempat dan menganggap perintah keempat itu hanyalah sebuah seremonial berakah. Dan mereka menyatakan sekarang kita tidak lagi memiliki 10 perintah, tetapi hanya 9. Dan ada juga yang lain yang tidak terlalu memperdebatkan tentang Sabat, tetapi dalam perbuatannya mereka menolak Sabat. Saudara, di dalam diskusi tentang Sabat ini, ketika kita bertanya, Sabat masih berlakukah pada hari ini? Tentu, Sabat itu masih berlaku pada hari ini karena Sabat itu merupakan sebuah perintah moral dan bukan sekedar sebuah seremonial. Nah, perintah ini memiliki sifat moral yang sama dengan 9 perintah lainnya. Perintah ini tidak hanya memerintahkan penyembahan umum, tetapi juga menguduskan hari ke-7 setelah 6 hari kerja, dan agar hari itu digunakan untuk beristirahat yang kudus. Jadi Sabat sebenarnya ditetapkan sebelum kejatuhan, dan itu bersifat moral dan bukan seremonial. Nah, perintah ini diberikan sebelum kejatuhan manusia dalam dosa, yakni dikatakan bahwa Allah setelah menciptakan 6 hari, langit dan bumi dan segala isinya, pada hari yang ke-7 Allah beristirahat. Nah, kalau perintah yang berkaitan dengan hari Sabat diberikan kepada Adam sebelum kejatuhan, maka perintah ini tentu termasuk dalam aturan yang tidak bisa diubah, seperti halnya dengan perintah-perintah lain dalam hukum moral. Nah, dengan demikian saudara, perintah ini mewajibkan semua orang dari segala usia, dan perintah ini bukan termasuk dalam hukum seremonial. Sabat sudah diberikan kepada Adam sebelum kejatuhan. Jadi Adam ini mewakili seluruh umat manusia sebelum kejatuhan. Saudara perhatikan Kejadian pasal yang kedua, ayatnya yang pertama sampai dengan 3 berbunyi seperti ini. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya. Nah, untuk memahami nas ini, saudara perhatikan hal-hal berikut ini. Jadi pada saat penciptaan di hari pertama sampai dengan hari yang ke-6, kita membaca bahwa Tuhan itu memberikan persetujuannya terhadap apa yang sudah diciptakannya. Dikatakan dalam kitab suci, Allah melihat bahwa semuanya itu baik.
Hari pertama, kedua, ketiga, sampai dengan hari yang keenam. Dan ketika tiba di hari yang ketujuh, Allah tidak melakukan apa-apa lagi. Tidak ada lagi pekerjaan yang harus dilakukan. Semuanya telah diselesaikan dalam 6 hari sebelumnya. Allah beristirahat pada hari itu dari pekerjaannya. Dan seperti yang dia lakukan pada hari-hari lainnya, dia juga mengungkapkan persetujuannya atas hari ketujuh, dan Allah menetapkan fungsinya. Dia memberkati dan menguduskan hari ketujuh itu. Allah bukan memberkati dirinya sendiri, tetapi hari itu, hari ketujuh itu, dia menguduskannya. Allah tidak melakukan hal ini pada jenis hari lainnya. Misalnya di hari Selasa, dia enggak dikatakan menguduskannya hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat. Tapi hanya hari yang ketujuh dikatakan Allah memberkati dan menguduskannya. Jadi saudara, Tuhan tidak hanya memberikan perintah untuk beristirahat pada hari ketujuh, dan kemudian memberikan teladan untuk kita ikuti, tetapi dia sudah menetapkan sebuah peraturan yang tegas dan dia memberkati serta menguduskan hari itu. Apalagi yang dapat menguduskan sebuah hari selain penetapan untuk tujuan yang kudus. Nah, saudara perhatikan ketetapan hari ketujuh ini, kapan dibuat? Itu dibuat sebelum kejatuhan. Nah, hal ini terbukti karena alasan-alasan yang berikut. Yakni hari Sabat itu sudah ada sebelum kejatuhan manusia ke dalam dosa. Kita tahu bahwa kejatuhan dicatat terjadi setelah hari ketujuh. Karena hal itu dicatat dalam Kejadian 3. Dan Roh Kudus memberikan kesaksian bahwa segala sesuatu masih sangat baik pada saat hari ke-6 selesai. Dalam Kejadian 1 ayat 31 dikatakan, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, dan itulah hari yang ke-6. Jadi manusia belum jatuh. Nah, demikian juga ketika Tuhan menetapkan Sabat, manusia pun belum jatuh ke dalam dosa. Kalau manusia sudah jatuh pada hari yang ke-6, maka Allah bukannya disegarkan, tetapi justru akan mengalami kesedihan dan duka cita. Dia tidak akan mengucapkan berkat, Allah justru akan mengutuk manusia dan bumi. Dengan demikian, kita bisa melihat dari semua ini bahwa manusia tidak jatuh dalam dosa pada hari ke-6 dan bahwa hari Sabat telah diberikan kepadanya sebelum kejatuhan. Dan dengan demikian, hari Sabat itu sudah ada sebelum kejatuhan. Jadi saudara, sejak zaman Adam dan sebelum pemberian hukum Taurat, manusia sudah memiliki sebuah institusi dan pengetahuan tentang Sabat. Hari ketujuh itu sudah ada sebelum Musa. Demikian juga dalam Keluaran 16, kalau kita baca Keluaran 16 ayat 22 sampai 23, di situ Allah berbicara tentang hari ketujuh sebagai sesuatu yang sudah ada dan diketahui. Dikatakan seperti ini dari Keluaran 16 ayat 22 sampai 23, dan pada hari yang ke-6 mereka memungut roti itu 2 kali lipat banyaknya, 2 gomer untuk tiap-tiap orang, dan datanglah semua pemimpin jemaah memberitahukannya kepada Musa. Ayat 23, lalu berkatalah Musa kepada mereka, inilah yang dimaksudkan Tuhan. Besok adalah hari perhentian penuh, Sabat yang kudus bagi Tuhan, maka roti yang perlu kamu bakar, bakarlah. Dan apa yang perlu kamu masak, masaklah. Dan segala kelebihannya, biarkanlah di tempatnya untuk disimpan sampai pagi. Nah saudara, Musa dalam memberikan instruksi ini kepada bangsa Israel, Musa mengingatkan mereka akan hari Sabat yang telah ditetapkan dan diberkati, yang seperti yang sudah mereka ketahui, itu akan jatuh pada keesokan harinya, hari di mana Allah menghendaki agar mereka beristirahat.
Dan oleh karena itu, maka Tuhan telah menyediakan roti untuk mereka di hari yang ke-6. Saudara tahu waktu itu belum diberikan 10 hukum. 10 hukum itu diberikan di Keluaran 20. Jadi sejak zaman Adam dan sebelum pemberian hukum Taurat, manusia itu sudah memiliki institusi dan pengetahuan tentang Sabat. Dan semua ini membuktikan bahwa Sabat diberikan kepada Adam sebelum kejatuhan, dan dengan demikian juga kepada seluruh umat manusia. Oleh karena itu, Sabat ini bukan sebuah perintah seremonial, tetapi memiliki sifat yang sama dengan semua perintah moral lainnya, yang merupakan aturan kekudusan yang kekal bagi semua manusia. Sabat sudah ada sebelum aturan-aturan keagamaan diberikan kepada bangsa Yahudi. Jadi Sabat ini bukan seremonial. Ketaatannya diatur oleh hukum moral. Hal ini berasal dari Keluaran pasal 20, dikatakan di situ, 10 hukum adalah hukum moral saudara. Jadi perintah apapun dalam Keluaran 20 itu merupakan perintah hukum moral, tidak bersifat seremonial, tetapi termasuk dalam aturan kekudusan yang kekal yang mewajibkan semua orang. Nah, oleh karena itu, 10 hukum adalah hukum moral, dan karena 10 hukum ini hukum moral, maka perintah keempat, hukum Sabat, juga termasuk dalam perintah hukum moral. Jadi sifat dari keseluruhan itu merupakan sifat dari setiap bagiannya. Jika keseluruhan hukum itu bersifat moral, maka setiap perintah juga, hukum pertama, kedua, ketiga, dan keempat Sabat ini, sampai hukum yang ke-10, juga bersifat moral. Saudaraku, hukum moral adalah hukum yang Allah sendiri nyatakan dari Horeb, dari tengah-tengah api, di telinga seluruh bangsa Israel. Allah sendiri yang mengukir hukum itu di atas 2 loh hukum, 2 loh batu, dan hukum ini adalah hukum 10 perintah Allah. Nah, karena hukum Sabat termasuk dalam hukum moral sama dengan perintah lainnya, maka hukum Sabat ini tidak boleh dihilangkan. Jadi Sabat adalah hukum moral sekali lagi dan bukan seremonial. Oleh karena itu, berlaku sampai hari ini. Allah telah menetapkan perhentian itu sejak semula. Teladan yang diberikan kepada kita untuk diikuti adalah aktivitas daripada Allah sendiri. Jadi Tuhan tidak pernah menjadikan dirinya itu sebagai teladan dalam perintah seremonial, saudara. Nah, kalau kita mempertimbangkan semua hal ini, maka jelas sekali hari Sabat dalam hukum keempat ini bukan seremonial. Allah tidak memberikan teladan dalam hal seremonial, tapi Allah memberikan teladan untuk hal yang bersifat moral. Dan dengan demikian, Sabat ini wajib bagi setiap orang dan itu bersifat kekal. Nah, durasi kekekalan dari hukum keempat ini saya kira itu jelas. Sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, dikatakan oleh Tuhan Yesus, 1 iota atau 1 titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat yang paling kecil ini dan mengajarkannya kepada orang lain, dikatakan ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan Allah. Jadi saudaraku, pemeliharaan hari Sabat atau pelaksanaan hari Sabat ini, itu adalah pelaksanaan yang harus dilakukan oleh semua anak-anak Tuhan. Dan ini dipraktekkan oleh Kristus, dipraktekkan oleh para rasul, dan dilakukan oleh gereja mula-mula. Jadi perintah ini bukan seremonial. Kalau seremonial itu hanya bangsa Israel yang melakukan itu dalam upacara-upacara mereka di Perjanjian Lama. Tapi ini masuk ke dalam Perjanjian Baru. Oleh karena itu ini bersifat moral dan memiliki durasi yang kekal
Dan kita bisa lihat dari apa yang dilakukan oleh Kristus. Nah, Tuhan Yesus menyetujui pertemuan para muridnya di hari pertama setelah kebangkitannya dengan Tuhan hadir di situ. Yang itu merupakan hari pertama dalam 1 minggu. Dan 8 hari kemudian Tuhan mengulangi hal ini lagi. Dalam Kisah Para Rasul juga kita membaca bahwa 5 hari kemudian sampailah kami, kata Paulus, sampailah kami kepada mereka di Troas. Dan di situ kami tinggal 7 hari lamanya. Dan pada hari pertama minggu itu, ketika murid-murid berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, dikatakan Paulus berkhotbah kepada mereka dan bersiap-siap untuk berangkat keesokan harinya. Saudara perhatikan di sini bahwa hari pertama dalam 1 minggu itu disebutkan berulang kali dan dinyatakan bahwa jemaat berkumpul pada hari itu dan Paulus berkhotbah pada hari itu dalam pertemuan mereka dan bahwa ia akan berangkat keesokan harinya. Karena itu tentu mereka sudah memindahkan Sabat itu bukan lagi di hari Sabtu, tapi di hari Minggu, dan mereka merayakan Sabat itu di hari Minggu. Dan dengan demikian kita bisa lihat dengan jelas, mereka memegang Sabat pada hari pertama dalam 1 minggu. Perhatikan apa yang dituliskan dari 1 Korintus pasal 16 ayat 1-2. Dikatakan tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus. Hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan kepada jemaat-jemaat di Galatia. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Jadi hari pertama dalam 1 minggu disebutkan sebagai hari yang biasa dipakai oleh para rasul dan gereja mula-mula untuk beribadah. Dan Rasul Yohanes ketika dia dibuang ke Pulau Patmos setelah kehancuran Yerusalem, dia pun menunjukkan bahwa hari Tuhan dirayakan dengan cara yang kudus. Ia merayakan hari itu dan menyebutnya sebagai hari Tuhan. Wahyu 1 ayat 10. Dikatakan pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring. Pada hari Tuhan ini, itu hari pertama dalam seminggu. Dan itu merupakan Sabat yang dipakai, yang dilaksanakan oleh murid-murid Tuhan. Dan kita bisa melihat lagi dari contoh bapak-bapak gereja, Irenaeus mengatakan Allah sendiri sudah menyatakan kata-kata dari 10 perintah Allah. Oleh karena itu, kata-kata itu tetap ada pada kita, tidak dikurangi atau dibatalkan oleh kedatangan Kristus. Jadi tidak dikurangi ataupun dibatalkan. Dan Basilius menyebut hari Tuhan itu sebagai hari Sabat. Hari Tuhan sebagai hari Sabat. Demikian juga Epifanus mengatakan Sabat yang pertama adalah hari yang telah ditetapkan Allah sejak semula dan dimasukkan ke dalam penciptaan dunia yang sejak hari itu sampai sekarang terus berlanjut dalam urutan hari. Dan Athanasius mengatakan orang zaman dahulu sangat menghormati hari Sabat. Dan hari yang mulia ini telah diubah oleh Tuhan Yesus menjadi hari Tuhan. Dan Yosibus mengatakan Kristus telah mewajibkan semua orang dimanapun mereka berada, baik di air maupun di darat, untuk berkumpul pada satu hari dalam 1 minggu. Dan Agustinus berkata, para rasul telah menetapkan hari Tuhan sebagai pengganti hari Sabat orang Yahudi. Orang harus tahu bahwa hal ini tidak hanya diperintahkan oleh nenek moyang kita yang kudus, tapi juga oleh Allah sendiri. Kita harus beristirahat pada hari Tuhan. Dan Justinus Martir mengatakan pada hari yang disebut hari Minggu, semua orang berkumpul. Dan lebih lanjut lagi, Kristen berkata, doktrin ini telah Allah nyatakan kepada kita sejak awal.
yang mengajarkan bahwa dalam perputaran 1 minggu, 1 hari harus dikhususkan dan digunakan untuk pekerjaan rohani. Dan Konstantinus Magus berkata, ia memberikan perintah ini, hendaklah pada hari itu seluruh jiwa disibukkan dengan pelayanan kepada Allah dan manusia beristirahat dari pekerjaan pasar dan transaksi-transaksi hukum dan dari berdagang. Jadi saudaraku, orang-orang Kristen yang pertama itu sangat teliti sekali. Mereka di dalam menguduskan hari Sabat. Orang-orang kafir akan bersembunyi pada hari itu untuk mengejar orang Kristen, dan kalau mereka berhasil menangkap seseorang, orang itu akan ditanya, kamu pegang hari Tuhan enggak? Dan mereka kemudian akan menjawab dengan tegas bahwa mereka adalah orang-orang Kristen yang merayakan hari Tuhan dengan semangat keagamaan yang benar, karena seseorang tidak diizinkan untuk mengabaikan hari Tuhan itu. Jadi saudaraku, hari ke-7 telah ditetapkan sebelum kejatuhan dan telah diperintahkan dalam perintah keempat dari hukum moral, yaitu jangan ada satu iota, satu titik pun yang ditiadakan. Dan Kristus menyatakan hari Sabat akan tetap ada. Kristus, para murid, jemaat mula-mula, mereka memelihara hari Sabat. Oleh karena itu, bagaimana mungkin ada orang yang menolak hari ini dengan hati nurani yang baik? Bukankah setiap orang yang diyakinkan akan kekekalan hari Sabat ini seharusnya merasa malu atas ketidakteguhannya dan berduka karena sudah menodai hari Sabat? Dan seharusnya kita tergugah untuk memelihara hari Sabat ini dengan lebih serius, saudara. Nah, lalu bagaimana dengan Matius pasal 12 ayat yang ke-8, di mana seolah-olah Tuhan Yesus menghapuskan hari Sabat? Setelah pada waktu itu dikatakan dari Matius 12 ayat 1-8, Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam. Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tetapi kamu tidak menghukum orang yang tidak. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah, karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Nah, dari nats ini, saudara, di sini Kristus membela murid-muridnya dalam hal memetik jagung dan memberikan dalam hal memetik gandum, dengan memberikan kebebasan kepada mereka untuk melakukannya pada hari Sabat. Kenapa? Karena ia adalah Tuhan atas hari Sabat. Maka ia menunjukkan bahwa ia sebenarnya bukan meniadakan hari Sabat. Jadi dia itu Tuhan atas hari Sabat. Dia itu sedang memberikan kepada orang-orang pada waktu itu bagaimana seharusnya menjalankan Sabat. Jadi Tuhan tidak menghapus hari Sabat. Kalau kita perhatikan dari ayat itu, tidak ada satu kata pun yang menyiratkan penghapusan. Hanya karena seseorang menjadi Tuhan, Yesus Tuhan atas hari Sabat, bukan berarti ia menghapuskannya. Tetapi ia memelihara, ia menggunakan, dan dia mengatur hari Sabat itu. Dan yang kedua, saudara, dari nas ini sebenarnya, ini bukan penodaan, kasus penodaan Sabat. Bukan itu kasusnya. Pada hari Sabat memang diperbolehkan untuk berjalan-jalan di ladang. Itu boleh. Pada hari Sabat itu boleh memetik bulir-bulir gandum secukupnya. Boleh menggosok-gosokkan dengan tangan. Boleh memakan biji-bijian.
Hanya orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat, yang membuat aturan-aturan tambahan dan menganggap itu nggak boleh. Yesus Tuhan atas hari Sabat dan Yesus tahu bagaimana itu Sabat dilakukan. Dan hal ini terlihat dengan jelas sekali dari ayat ketiga. Tuhan mengatakan kepada mereka, tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam. Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, tapi tidak bersalah. Jadi saudaraku, ini bukan kasus penodaan Sabat, salah tafsir Sabat. Dan yang ketiga, Tuhan Yesus sendiri memegang hari Sabat. Dia melakukan Sabat. Karena dikatakan ketika Tuhan Yesus tiba di Nazaret, ia masuk ke rumah ibadat pada hari Sabat. Dan yang keempat, Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk berdoa supaya setelah kematiannya itu tidak ada ketidaknyamanan yang menimpa mereka pada hari Sabat pada waktu penganiayaan. Jadi Tuhan Yesus memelihara dan dia pegang hari Sabat. Tuhan ingin mengatakan ia sebagai Tuhan atas hari Sabat mengetahui makna yang benar tentang hari Sabat dan dia bisa menjelaskan itu. Nah, mungkin ada nas yang lain yang saudara mungkin bertanya bagaimana dengan Kolose pasal 2 ayat 16 sampai 17. Situ dikatakan, karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Semuanya itu hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Saudara, kita tahu bangsa Yahudi punya banyak hari Sabat. Ada hari ke-15 bulan pertama, Imamat 23 ayat 6 sampai 7. Ada hari pertama bulan ke-7, Imamat 23 ayat 24 sampai 25. Ada hari ke-10 bulan ke-7, Imamat 23 ayat 27 sampai 28. Ada hari ke-8, Hari Raya Pondok Daun ayat 36. Dan semua Sabat-Sabat itu bersifat seremonial. Jadi Kolose pasal 2, 16, 17 itu merupakan Sabat-Sabat seremonial. Tapi selain itu, ada satu hari yang sudah ada sejak awal dan telah diperintahkan dalam perintah keempat dari 10 hukum, dan hari Sabat ini memiliki sifat yang sama sekali berbeda, yaitu sifat moral. Hari Sabat yang hukum keempat itu berbeda. Jadi ada Sabat-Sabat seremonial yang menyandang nama Sabat bersama dengan Sabat moral, karena punya fokus yang sama, dan ada juga Sabat moral. Dan jelas saudara, hari Sabat mana yang Paulus maksudkan di ayat ini, yaitu Sabat seremonial orang-orang Yahudi. Dikatakan karena itu jangan kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan, minuman, hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Dan tentu bukan Sabat moral hukum keempat yang dimaksudkan oleh Paulus, karena tidak ada pertanyaan mengenai hal itu. Mereka sudah memegang Sabat moral itu, yaitu hukum yang keempat. Nah, bagaimana dengan Ibrani pasal 4 ayat 1 sampai 11? Situ dikatakan, sebab itu baiklah kita waspada supaya jangan seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan, sama seperti kepada mereka. Tapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian, seperti yang ia katakan, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku, sekalipun pekerjaannya sudah selesai. Mereka takkan masuk, sebab tentang hari ke-7 pernah dikatakan dalam suatu nas, dan Allah berhenti pada hari ke-7 dari segala pekerjaannya.
Dan dalam nas itu kita baca, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Dan seterusnya, saudara. Nah, apa maksudnya dengan Sabat yang dimaksud dari Ibrani pasal 4 ayat 1 sampai 11 ini? Saudaraku, baik itu Kanaan maupun Sabat, itu bukan perhentian yang sejati. Dalam Ibrani pasal yang keempat ini, disiapkan sebuah perhentian yang sejati. Bukan berarti karena sudah ada perhentian yang sejati itu, maka kemudian Sabat ini yang sekarang ini, hukum keempat itu tidak lagi berlaku. Tapi dikatakan bahwa kita sedang menantikan sebuah perhentian yang belum kita miliki, yaitu sebuah perhentian di surga yang akan dinikmati oleh jiwa-jiwa yang percaya begitu kita mati atau meninggalkan kehidupan ini. Setelah ingat Wahyu 14 ayat 13, berbahagialah orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini, supaya mereka boleh beristirahat dari segala jerih lelah mereka. Jadi saudaraku, dalam perjanjian lama, Sabat adalah hari ke-7 dalam seminggu. Sedangkan sejak perjanjian baru, hari Sabat menjadi hari pertama dalam seminggu. Nah, kita mungkin bertanya, kenapa hari Sabat itu diubah menjadi hari pertama dari seminggu? Sudah tahu zaman PL, hari Sabat merupakan perayaan. Perayaan apa? Perayaan berakhirnya karya, selesainya karya penciptaan Allah, di mana hari ke-7 Allah menyelesaikan karya penciptaannya dan dia beristirahat. Musa menuliskan ini dalam Keluaran 20 ayat 11, sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Sedangkan dalam perjanjian baru, Sabat itu merupakan perayaan berakhirnya karya penebusan Kristus. Pada hari pertama dari minggu, Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Dia sudah menyelesaikan penebusan bagi dosa-dosa umatnya. Oleh karena kebangkitan itu begitu penting dan merupakan kemenangan yang besar bagi Kristus, serta terjadi di hari pertama dari seminggu, maka jemaat mula-mula menyebut hari pertama itu sebagai hari Tuhan. Nah, hari Tuhan ini, atau hari pertama dari seminggu, adalah hari istimewa bagi gereja mula-mula. Dan pada hari itulah mereka berkumpul bersama untuk berdoa, mendapatkan ajaran, memberikan persembahan, merayakan perjamuan kudus. Dan demikianlah, maka hari pertama dari seminggu menjadi hari yang dikhususkan orang Kristen untuk beribadah dan beristirahat. Memang ada gereja Advent misalnya tetap mempertahankan Sabat adalah hari ke-7, yakni hari Sabtu, padahal para rasul sendiri bersama-sama dengan orang-orang Kristen mula-mula, mereka memakai hari pertama dalam seminggu, yakni hari Minggu sebagai hari Sabat. Mereka merayakan itu. Dan kita mesti ingat bahwa dalam perintah keempat dari 10 hukum Musa itu, Tuhan tidak mengatakan ingatlah hari ke-7, tapi dikatakan ingatlah hari Sabat. Jadi prinsip perintah keempat dalam 10 hukum ini adalah 6 hari diperuntukkan bagi pekerjaan, dan sisanya 1 hari di dalam 1 minggu itu dipakai untuk hal yang lain, yakni untuk Sabat, untuk istirahat. Jadi perintah keempat dalam Keluaran 20 ayat 8 sampai 11 mengatakan, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan. Itu bukan sebuah perintah untuk mengingat hari ke-7 dalam arti urutan waktu, tapi memerintahkan kita untuk mengingat hari ke-7 menurut proporsi waktu. Nah, orang Advent melihat ini sebagai urutan waktu, yakni Minggu sampai Jumat, dan Sabat adalah hari Sabtu. Tapi umat Tuhan dalam perjanjian baru
melihat ini sebagai proporsi waktu, yakni 6 hari bekerja dan 1 hari adalah Sabat untuk Tuhan. Dan para rasul pun mengubah Sabat itu menjadi hari Minggu dan memakai hari Minggu untuk beribadah kepada Tuhan. Saudaraku, kita bisa mengatakan seperti ini, Sabat tidak pernah dihilangkan oleh Allah dan tidak dihilangkan oleh gereja mula-mula. Jadi keliru pandangan yang mengatakan karena Sabat itu produk Yahudi, maka prinsip Sabat hanya bagi orang Yahudi dan hanya berlaku dalam ibadah Yahudi. Sabat sudah ditetapkan jauh sebelum hukum Taurat diberikan kepada bangsa Yahudi. Sabat sudah dilakukan oleh Allah sendiri, yaitu pada waktu penciptaan. Di dalam Kejadian 2:2-3 dikatakan, ketika Allah pada hari ke-7 sudah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya, berhentilah ia pada hari ke-7 itu, lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang dibuatnya. Jadi Sabat itu bukan hanya bagi orang Yahudi, tapi ini sebuah perintah yang mesti ditaati oleh Adam dan Hawa sebelum kejatuhan mereka dalam dosa. Teladan dari Allah ini berlaku untuk selama-lamanya. Sabat itu hukum moral dan bukan hanya sekedar hukum seremonial, tapi satu hukum moral yang mengikat kita juga. Saudaraku, kenapa kita mesti melakukan Sabat? Kenapa kita mesti melaksanakannya? Pernah ada seorang pengkhotbah berkata seperti ini, bahwa saya nggak pernah mengambil 1 hari pun untuk libur, karena iblis tidak pernah mengambil 1 hari libur. Dan selain itu pengkhotbah ini berkata, saya nanti akan beristirahat ketika saya sudah ada di sorga. Pernahkah saudara memperhatikan kehidupan Kristus? Di dalam pelayanannya selama kurang lebih 3,5 tahun, Tuhan Yesus mengambil kurang lebih, mungkin lebih dari 10 kali liburan atau retreat. Dia seringkali pergi ke tempat-tempat yang sunyi, dia menyingkir dari orang banyak, dan Tuhan Yesus juga punya kebiasaan masuk ke rumah ibadah pada waktu hari Sabat, Lukas 4 ayat 16. Bahkan Tuhan sendiri setelah menyelesaikan menciptakan, dikatakan dia beristirahat pada hari ke-7. Jadi pertanyaannya adalah siapa yang kita ikuti? Iblis yang tidak pernah istirahat? Atau Tuhan Yesus yang punya saat-saat istirahat? Atau Tuhan Sang Pencipta yang beristirahat pada hari yang ke-7? Kita bukan Superman yang terus bisa bekerja selama 7 hari seminggu. Nah, kalau saudara ingin menjadi pemimpin yang baik dalam keluarga, di dalam perusahaan, dalam gereja, kita mesti bisa memimpin diri kita sendiri di dalam memelihara hari Sabat. Karena Sang Pencipta kita sudah memberikan teladan untuk kita dalam hal ini. Jadi kita harus memelihara Sabat. Kenapa? Karena Allah itu yang berdaulat atas waktu. Seorang penulis mengatakan perintah keempat ini adalah sebuah deklarasi tentang kedaulatan Allah atas waktu, atas penggunaan waktu oleh kita. Jadi waktu itu enggak jadi dengan sendirinya, tapi itu merupakan hasil dari penciptaan dari Tuhan. Sudah tahu dari Kejadian 2 ayat 2-3, situ siklus 7 hari dilahirkan. Hari ke-7 dalam seminggu ditetapkan oleh penentuan yang berdaulat dari Sang Pencipta. Dan Allah sengaja melakukan ini untuk mengatur kehidupan anak-anaknya. Tuhan yang mengatur tatanan 7 hari itu. Dia memberikan kepada kita siklus mingguan untuk bekerja dan beristirahat. Manusia yang berdosa tidak suka dengan peraturan dari Tuhan ini. Kita ini mau memakai semua hari, selama 7 hari untuk bekerja. Kita mengira waktu itu milik kita, dan kita bisa gunakan sesuka hati kita. Waktu itu bukan milik saudara. Saudara tidak bisa memperpanjang waktu ataupun mempersingkat waktu. Saudara tidak bisa mempercepat hari Natal atau memperlambat hari ini. Allah yang berdaulat atas waktu dan sudah mengatur untuk saudara 6 hari kerja dan 1 hari Sabat atau istirahat. Dwight L. Moody mengatakan seperti ini. Pada waktu bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, Allah memberitahu mereka untuk memberikan istirahat setahun kepada tanah setiap 7 tahun.
Jadi tanah tidak boleh digarap pada tahun ke-7. 6 tahun boleh digarap, tapi tahun ke-7 tanah nggak boleh digarap. Tanah harus beristirahat. Dan Allah berjanji akan memberikan kepada mereka 2 kali lipat pada tahun ke-6, supaya pada tahun ke-7 mereka punya cadangan ketika tanah itu nggak digarap. Nah saudara, selama 490 tahun mereka mengabaikan hukum itu. Dan kalau dihitung selama 490 hari dibagi 7, maka tanah di Israel tidak mendapat istirahat selama berapa lama? 70 tahun. Tanah Israel tidak mendapat sabatnya selama 70 tahun, digarap terus. Nah, apa yang terjadi kemudian? Nebukadnezar datang dan membawa mereka ke Babilonia dan menaruh bangsa Israel selama 70 tahun di dalam pembuangan. Dan tanah Israel mendapat istirahat selama 70 tahun. Duat El-Mudi mengatakan, jadi bangsa Israel tidak mendapat keuntungan dengan melanggar hukum ini. Mudi berkata, Anda bisa memberikan kepada Allah harinya, Sabat, atau ia akan mengambilnya sendiri daripadamu. Jadi waktu itu miliknya Tuhan. Dia hanya minta 1 hari, saudara berikan khusus dan sepenuhnya untuk dia. Nah, karena semua waktu adalah waktunya Tuhan, maka dia punya kuasa atas waktu yang kita gunakan. Kita hanya pelayan dari waktu Allah. Dan dia memerintahkan siklus mingguan untuk kita bekerja dan beristirahat. Manusia harus tunduk kepada pengaturan Sabat, karena Tuhan memberikan kita kesempatan bekerja hanya 6 hari. 1 hari harus berhenti. Waktu sekali lagi adalah milik Tuhan dan bukan milik kita. Ketika Tuhan memerintahkan Sabat di hari ke-7, kita harus hormati itu. Karena Tuhanlah yang punya waktu itu. Sabat tentu saja masih terus berlangsung sampai hari ini. Karena Sabat sudah ditentukan oleh Tuhan. Nah, saudara, disinilah letak ketidaksukaan manusia terhadap perintah Sabat. Jadi sejak kejatuhan manusia dalam dosa, ketika Adam dan Hawa menyatakan kemerdekaan mereka dari Allah, kami mau bebas dari Tuhan, maka semua keturunan dari orang tua pertama kita membenci pernyataan Allah tentang kedaulatannya atas waktu. Kita mengira waktu itu milik kita, yang kita bisa pakai sesuka hati kita, dan kita tidak menghormati sang penguasa kekal yang berkuasa atas waktu. Jadi kita harus pelihara Sabat. Kenapa? Karena Tuhan yang berdaulat atas waktu. Tapi bukan hanya itu. Kita mesti memelihara Sabat, menjalankan Sabat karena apa? Karena Allah berdaulat atas pekerjaan kita. Nah, saudara, pekerjaan diberikan oleh Allah buat kita. Walaupun saudara sudah berusaha mencari kerja atau berusaha melakukan sebuah usaha, kalau Allah tidak memberikan, saudara tetap akan menjadi pengangguran. Pekerjaan adalah sebuah panggilan yang Allah berikan kepada kita. Pekerjaan kita berada di bawah kedaulatannya Allah. Oleh sebab itu kita pun harus tunduk kepada pengaturan Allah ini tentang pekerjaan, bahwa pekerjaan itu hanya boleh dilakukan 6 hari dan 1 hari untuk istirahat. 6 hari diberikan kepada kita untuk bekerja, 1 hari itu milik Tuhan dan dikembalikan kepada Tuhan. Tuhan itu begitu murah hati, mengizinkan kita untuk bekerja 6 hari, untuk sibuk selama 6 hari dengan hal-hal yang menyenangkan hati kita untuk mendapat hasil. Tapi Allah menghendaki saudara memberikan 1 hari saja sepenuhnya, khusus hari itu untuk menyembahnya. 6 hari diberikan kepada kita, tapi hari ke-7 itu miliknya Tuhan. Dan Allah memberkati hari ke-7 itu. Dan kemudian saudara, kenapa kita mesti menjalankan Sabat? Karena apa? Karena Tuhan memberkati hari Sabat. Keluaran 20 ayat 11, Tuhan memberkati dan menguduskan. Perhatikan kata Tuhan memberkati hari Sabat. Ketika saudara menguduskan hari Sabat, maka itulah kondisi yang terbaik dan paling membahagiakan di dalam hidup saudara. Karena apa? Karena Tuhan memberkati hari Sabat. Banyak orang tidak percaya dengan bagian firman Tuhan ini. Mereka lebih percaya bahwa kalau saya bekerja 7 hari dalam seminggu, maka itulah kondisi terbaiknya saya, karena saya bisa dapat uang lebih banyak. Kita mungkin menganggap bahwa
keutuhan perusahaan kita, kelangsungan keluarga kita akan bisa terjaga kalau kita bekerja 7 hari dalam seminggu. Itu bukan dedikasi, saudara, tapi itu penghancuran diri sendiri. Karena kita menganggap waktu itu adalah uang. Dan kita nggak mau kehilangan semua keuntungan bisnis di hari Minggu. Kita nggak mau menyia-nyiakan waktu kita dengan beristirahat dan menikmati Tuhan. Kita nggak mau memakai hari libur yang Tuhan berikan pada kita. Akibatnya adalah stres yang bukan hanya merusak tubuh, tapi juga merusak jiwa. Jadi melanggar Sabat, sebuah tindakan yang merusak diri, bahkan keluarga saudara. Saudara mesti sadar dunia ini, keluarga saudara tidak bergantung pada diri saudara. Bumi tidak akan runtuh kalau saudara tidak menelpon rekan bisnismu pada hari Minggu, dan kalau saudara tidak menyelesaikan pekerjaanmu pada hari Minggu. Keluargamu tidak akan kekurangan uang kalau saudara tidak bekerja pada hari Minggu. Allah akan tetap membuat dunia berputar dan keluargamu dipelihara bahkan tanpa keberadaan diri saudara. Kita mesti sadar akan hal ini. Bahwa walaupun kita mati, istri dan anak-anak kita tetap akan hidup dan dipenuhi kebutuhannya oleh Tuhan. Kelangsungan hidup keluarga kita, kelangsungan perusahaan kita bukan bergantung kepada tambahan pekerjaan kita di hari Minggu, tapi bergantung kepada Tuhan. Justru dengan mengambil hari Minggu, kita membuang berkat di hari Sabat. Tapi ketika kita menghormati Dia dengan menyisihkan satu hari untuk menyembahnya, maka sebenarnya kita melakukan yang terbaik untuk diri kita sendiri. Allah akan memberkati saudara ketika saudara dengan benar menggunakan hari Tuhan untuk belajar mengenal Allah, menyembah Dia. Kita akan bertumbuh di dalam kasih kepada Allah ketika kita meluangkan waktu bersama dengan Dia. Pada saat saudara mengasihi Tuhan dan memuliakan Dia di hari Sabat, saudara akan menemukan itu akan membuatmu bersuka cita. Karena Sabat itu merupakan hari berkat bagi umat Allah. Seperti yang dikatakan oleh Yesaya, apabila engkau tidak menginjak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebut hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu dan berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Luar biasa saudara. Yesaya 58 ayat 13-14. Tuhan memberkati hari itu. Jadi Sabat itu berkat, bukan beban. Tapi amat disesalkan bahwa kita seringkali mengabaikan nasihat Tuhan ini bagi kita untuk menguduskan hari Sabat. Dan akibatnya adalah kita kehilangan berkat-berkat dari Tuhan. Padahal Tuhan memberkati hari Sabat. Dan yang selanjutnya, kenapa kita mesti melaksanakan Sabat? Karena Tuhan ingin kita istirahat. Jadi perintah keempat sini menyatakan Tuhan itu berdaulat atas istirahat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja, melakukan pekerjaanmu, tapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Jadi hari Sabat ditentukan sebagai hari peristirahatan. Karena Allah beristirahat, maka manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah juga harus istirahat. Hari Sabat itu bukan hari penindasan. Sabat dari dulu hingga sekarang itu merupakan berkat saudara. Beberapa orang berpikir hari Sabat ini hari beristirahat bagi orang Yahudi. Tetapi di dalam memberkati hari Sabat, Allah memerintahkan Sabat dirayakan oleh semua ciptaan. Dan Dia menyediakan istirahat untuk orang tua, untuk pembantu, untuk tamu, untuk pengunjung, untuk hewan-hewan, semua menikmati. Bahkan ladang pun harus istirahat dan tidak ditanami. Imamat 25 ayat 1-5. Jadi hari Sabat itu hari libur yang Allah tetapkan. Sang Raja atas alam semesta memberikan kepada semua ciptaannya
satu hari dalam seminggu untuk merayakan penciptaannya dan untuk beristirahat di dalam Dia. Dan dengan demikian disegarkan kembali. Ini berkat yang terindah, penyegaran yang Tuhan berikan kepada kita. 6 hari lamanya, Keluaran 23 ayat 12. Engkau melakukan pekerjaanmu. Tapi hari ketujuh engkau harus berhenti. Supaya apa? Lembumu, keledaimu tidak bekerja. Dan supaya anak budakmu, perempuan, orang asing melepaskan lelah. Jadi bukan hanya tuannya yang berhenti, tapi lembu dan keledai juga. Bahkan pembantu juga berhenti. Dan Musa mengumpulkan seluruh komunitas dalam Keluaran pasal 35 ayat 1-2. Dikatakan ini hari perhentian kudus. Jangan lakukan pekerjaanmu. Dan yang sangat indah sekali, saudara perhatikan dari Ulangan 5 ayat 13-14. 6 hari lamanya engkau akan bekerja, melakukan segala pekerjaanmu, tapi hari ketujuh adalah Sabat. Jangan melakukan pekerjaan. Baik engkau, jadi baik diri kita, baik anakmu laki-laki, anakmu perempuan, pembantumu juga, hambamu laki-laki. Jadi pembantu itu enggak bekerja 24/7. Hambamu perempuan, lembumu yang selalu membantu bekerja, keledaimu juga, hewanmu juga, orang asing yang di tempat kediamanmu, berhenti seperti engkau juga. Jadi bukan hanya nyonyanya yang berhenti, tuannya yang berhenti, tapi pembantunya juga, lembunya juga. Apapun yang dia miliki harus berhenti pada hari itu. Jadi hari Sabat ini dibuat untuk manusia. Manusia membutuhkan itu. Sabat memberkati kehidupan. Manusia tidak akan pernah punya itu kalau tidak dijadikan oleh Tuhan dan tidak diberikan oleh Tuhan. Tuhan tidak membutuhkan istirahat. Tapi di dalam kebesaran kerendahan hatinya, Tuhan itu beristirahat dari pekerjaan yang telah Dia ciptakan. Agar dengan teladannya, Dia juga menyuruh, memerintahkan manusia untuk beristirahat. Pada hari Sabat, Allah memberikan pada kita satu hari yang kudus, holy day atau holiday, liburan. Hari yang kudus atau liburan holiday. Ketika pemerintah memberikan hari libur, saudara bersuka cita enggak? Bersuka cita. Kabar baik, enggak perlu ke sekolah, ke kantor, bisa bersantai. Rasa-rasanya saya enggak pernah dengar seseorang mengeluh kalau tidak harus bekerja kalau libur. Semua orang senang ketika diberikan libur. Tapi pada waktu Tuhan berkata, aku akan memberikan engkau hari libur. Justru kita menggerutu, saudara. Kita mengeluh. Kita tidak menginginkan hari libur itu. Kita merasa lebih baik bekerja. Tiba-tiba bagi kita waktu itu adalah uang. Dan kita nggak mau kehilangan semua keuntungan bisnis kita di hari Minggu. Kita nggak mau menyia-nyiakan waktu kita dengan beristirahat, dengan bersantai, dengan menikmati Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Kita mempunyai pekerjaan kita sendiri yang perlu kita kerjakan. Jadi manusia yang memberontak ini tidak ingin beristirahat di dalam pekerjaan Allah atau merayakan penciptaan Allah. Ya seperti Adam dan Hawa, setiap kita ingin menjadi tuan atas diri kita. Kita ingin beristirahat di dalam pekerjaan kita sendiri dan merayakan apa yang kita capai. Kita ingin melakukan semuanya kita. Dan kita bahkan kalau perlu jangan istirahat. Saudara, ini manusia duniawi. Manusia duniawi itu membayangkan kalau dirinya itu ilah, Tuhan, yang mampu menyelamatkan dirinya dari pekerjaannya. Karena itu kita tidak suka diinterupsi oleh Allah dari pekerjaan kita. Tuhan lebih senang kita itu mentaati Dia. Tuhan sangat ingin kita itu betul-betul menjalani akan Sabat itu. Tuhan ingin kita itu betul-betul taat dan bukannya melanggar. Saudaraku, ketika kita
melanggar peraturan Sabat ini, maka itu bukan membangun diri kita, bukan membangun pekerjaan kita, tapi itu sebuah penghancuran. Allah sejak menyelesaikan penciptaan sudah menjamin bagi kita satu hari supaya kita mendapatkan kesegaran secara fisik dan rohani. Kita butuh hal ini, saudara. Pada hari ini, stres, depresi, itu masalah besar yang dialami oleh manusia. Secara harafiah, stres itu banyak sekali membunuh manusia. Dan kita butuh istirahat. Kita butuh penyegaran yang Allah sediakan untuk kita di dalam berkat Sabat. Nah, Sabat ini menyadarkan saya. Sekali lagi, dunia itu nggak bergantung pada saya. Bumi nggak akan runtuh kalau saya nggak pergi ke kantor, menelepon dan menyelesaikan ini dan itu pada hari Sabat. Allah akan membuat tetap dunia ini berputar tanpa pertolongan kita. Dan kita bisa berhenti sejenak dari jerih payah kita dan beristirahat di dalam Dia. Dan percaya bahwa Tuhan itu menopang segala sesuatu dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Mazmur 118 ayat 24. Dikatakan seperti ini, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya. Saudaraku, oleh karena Tuhan berdaulat atas istirahat, maka Sabat itu terus relevan sampai hari ini. Kita butuh Sabat. Tidak ada orang yang tidak butuh Sabat. Dan tujuan dari hari Sabat ini, Sabat dibuat untuk manusia. Ada banyak orang beranggapan menguruskan hari Sabat itu kuk, seperti sunat dan pembasuhan serta penyucian dalam upacara-upacara Yahudi. Tapi hari Sabat merupakan penetapan Allah yang penuh rahmat untuk kepentingan kita. Sabat diadakan untuk manusia. Hari Sabat diberikan untuk kebaikan semua golongan, baik itu orang awam ataupun untuk para pelayan-pelayan Tuhan. Sabat itu bukan kuk, tapi berkat. Bukan beban, tapi rahmat. Ini bukan persyaratan yang melelahkan, tapi memiliki manfaat yang begitu luar biasa bagi kita. Ini bukan sebuah peraturan yang mengada-ngada, tapi ini satu peraturan yang memberkati setiap kita, baik bagi tubuh kita, baik bagi jiwa kita, dan bahkan baik bagi bangsa-bangsa. Hari Sabat itu baik bagi tubuh. Kita semua butuh istirahat. Dan ahli medis sepakat hal itu. Anehnya dan ajaibnya tubuh manusia diciptakan tidak tahan bekerja tanpa henti, tanpa istirahat yang teratur. Sudah tahu para penggali emas di California, mereka tahu itu. Mereka masih menemukan bahwa istirahat selama 7 hari itu mutlak diperlukan untuk menjaga diri mereka tetap hidup. Tanpa itu mereka menemukan bahwa dalam menggali emas, mereka itu hanya menggali kuburan sendiri. Dan saya yakin sekali bahwa salah satu alasan kenapa kesehatan para pelayan-pelayan Tuhan atau anak-anak Tuhan yang bekerja seringkali terganggu karena mereka sulit mendapat waktu istirahat. Saya yakin jika tubuh kita bisa mengatakan dirinya kepada kita berbicara, ia akan berteriak dengan lantang, ingat hari Sabat. Yang kedua, hari Sabat itu baik bagi pikiran kita. Pikiran kita harus istirahat. Pikiran kita nggak bisa menanggung beban yang terus-menerus. Pikiran harus punya istirahat untuk dikendurkan, dipulihkan kekuatannya. Kalau enggak akan lelah dan akan gagal secara tiba-tiba seperti busur yang patah. Dan ada seseorang mengatakan bahwa dia hanya bisa punya kekuatan daya tahan kalau dia bisa teratur pada hari Sabat. Wilberforce berkata bahwa orang yang paling cerdas sejamannya itu banyak yang jatuh dengan tiba-tiba. Banyak yang hancur mentalnya dan pikirannya. Dan penyebabnya adalah kenapa? Karena mengabaikan perintah yang keempat ini. Dan Sabat itu baik bagi bangsa-bangsa. Akan lebih kuat sebuah bangsa kalau ada Sabat. Dan yang terakhir adalah saudaraku, Sabat itu kebaikan bagi jiwa kita.
Jiwa kita punya keinginan-keinginannya seperti halnya tubuh kita. Jiwa berada di tengah-tengah dunia yang begitu sibuk, di mana kepentingannya selalu berada dalam bahaya dan terancam. Karena jiwa itu tidak diperhatikan, maka rohani kita akan semakin lama semakin lesu. Singkirkan hari Sabat, saya yakin agama kita, iman kita akan menjadi lemah. Kalau kita singkirkan hari Sabat, kalau kita enggak khususkan hari Sabat itu. Ada aturan yang berlaku seperti ini, saudara. Kalau tidak ada hari Sabat, itu lama-lama akan menjadi tidak ada Tuhan. Kalau kita tidak memelihara Sabat, lama-lama kita akan mengabaikan Tuhan. Memang ada beberapa orang yang berpendapat setiap hari itu harus kudus. Dan dengan alasan ini mereka enggak setuju ada pengudusan yang khusus pada hari Sabat. Kita memang harus memperjuangkan agama setiap hari, kekudusan setiap hari, tapi jangan hari Sabat saja katanya. Tapi ketika kita mempertimbangkan sifat alamiah manusia, ketika manusia berupaya untuk menganggap setiap hari itu sebagai hari Tuhan, akan mengakibatkan tidak adanya hari Tuhan sama sekali. Kita akan bergeser menjadi tidak ada Sabat sama sekali. Sadar atau tidak, hari Sabat adalah salah satu harta kita yang paling berharga. Hari Sabat itu baik bagi tubuh kita, baik bagi pikiran kita, baik bagi jiwa kita, dan kata-kata yang terkenal ini sungguh berguna sekali buat kita hari ini. Sabat adalah pertahanan yang murah bagi suatu bangsa. Nah, kalau saya aplikasikan kepada pribadi kita, Sabat itu adalah sesuatu yang murah yang diberi pada kita, supaya kita bisa sehat secara fisik, secara rohani, dan secara pikiran kita. Tujuan yang begitu baik bagi kita diberi oleh Allah. Saya yakin tidak mungkin hanya berlaku di zaman itu saja dan tidak berlaku di zaman ini. Justru saya kira saudara, kita sangat dan lebih membutuhkan Sabat di zaman sekarang ini. Nah, mari kita serius di dalam menjalankan Sabat ini. Pada minggu mendatang, saya akan membahas bagaimana kita menjalankan Sabat. Amin. Saya serahkan kembali kepada moderator untuk memimpin di dalam tanya jawab kita tentang pembinaan yang pertama ini, Sabat apakah masih berlaku atau tidak. Silakan.